Jangan lupa like dan subscribe dan share. Oke adik-adik, jumpa lagi bersama kami channel YouTube Playing Together. Ayo bermain dan belajar bersama kami. Wow, hari ini kita masih di tahap belajar membaca cerita. Di sini ada beberapa cerita, masih banyak ya adik-adik. Jadi jangan lupa like, subscribe, and share ya semua video kakak di channel YouTube ini Playing Together GS. Oke, tak menunggu lama kita mulai saja ya belajar membacanya. Let's go. Kita coba belajar membaca Kera dan Ayam. Dikisahkan terdapat persahabatan terjalin antara kera dan ayam. Mereka selalu tampak rukun dan damai. Namun, kenyataannya tidak demikian. Perlahan, sifat buruk kera mulai terlihat. Suatu hari, ia mengajak ayam jalan-jalan ke hutan. Kera berpikir bahwa ayam terlihat besar, segar, dan enak jika tanpa bulu. Karenanya ia ingin mencabut bulu ayam dulu. Mereka semakin jauh ke dalam hutan. Kera pun segera menangkap ayam dan mencabuti bulunya. Ayam mencoba lari dari cengkraman kera dan berhasil melarikan diri keluar dari hutan. Ayam terus berlari hingga tiba di rumah sahabatnya yang lain, yaitu kepiting. Ia terheran-heran dengan ayam yang kelelahan. Ia bercerita kepada kepiting bahwa ia dicelakai oleh sahabatnya sendiri, yaitu kera. Kemudian mereka berdua mencari ide untuk memberi pelajaran kepada si kera. Keesokan harinya mereka menemui kera. Kepiting mengajak kera untuk berlayar ke sebuah seberang karena terdapat banyak buah-buahan yang lezat. Kera setuju untuk ikut. Mereka berkumpul di tepi laut. Mereka menaiki perahu dari tanah liat yang telah disiapkan sebelumnya. Perahu mulai menjauh dari tepian karena mulai membayangkan lezatnya buah-buahan di pulau seberang. Ayam dan kepiting sibuk berpantun. Setiap berpantun, ayam mematuk-matuk perahu itu dan mengulanginya terus-menerus. Perahu perlahan semakin tenggelam. Kepiting dan ayam yang telah merencanakan hal itu lalu menyelamatkan diri. Kepiting menyelam ke dasar laut sedangkan ayam terbang kembali ke darat. Tersisa kera yang kebingungan. Ia meronta-ronta meminta tolong untuk diselamatkan. Menyesal dengan perbuatan yang mereka lakukan, dengan cepat kepiting menyelamatkan kera yang hampir tenggelam. Kera pun akhirnya selamat. Akhirnya mereka pun saling memaafkan atas perbuatan mereka yang menyakiti satu sama lain. Pesan moral dari cerita ini adalah bertindak jahat akan membuat kita tidak disukai banyak orang. Jadi adik-adik, jangan sesekali berbuat jahat ya. Dan misalkan ada orang yang memang berbuat jahat kepada kita, jangan membalasnya dengan kejahatan. Oke adik-adik. Kita lanjut membaca ya. Di sini ada yang namanya Si Tuba Gendit. Oke, kita baca aja. Di sebuah desa hiduplah seorang wanita kaya bernama Nyai Bagendit dengan warisan harta melimpah dari mendiang suaminya. Nyai Bagendit hanya fokus kepada hartanya dan sangat takut jika ia jatuh miskin. Itu membuatnya menjadi seseorang yang pelit. Ia juga dikenal sombong dan suka memamerkan hartanya kepada warga desa yang miskin dan kesulitan untuk hidup. Warga desa yang meminjam duit kepadanya mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya. Nyai Bagendit seringkali menggunakan orang suruhan yang bertindak kasar
kepada warga desa untuk menagih pinjaman. Suatu hari, Nyai Bagendit sedang asik menghitung uang dan emas yang didapatkan sambil bersantai di halaman rumah. Kemudian, datanglah seorang pengemis tua bertongkat kayu yang berpenampilan lusuh dan kotor di rumah. Pengemis ingin meminta air minum karena haus, tapi Nyai Bagendit langsung mengusir dan memarahi pengemis tua tersebut. Pengemis tua ini merasa kecewa dan marah atas perlakuan tersebut. Ia menancapkan tongkatnya di halaman rumah Nyai Bagendit. Tongkat tersebut kemudian dicabut dan seketika muncul limpahan air dari dalam tanah. Air tersebut perlahan menimbulkan banjir. Warga desa yang menyadari hal tersebut langsung berlari menyelamatkan diri. Saat air sudah tinggi, Nyai Bagendit baru sadar bahwa rumahnya hampir tenggelam. Ia segera menyelamatkan harta-hartanya agar aman, namun ia malah tenggelam bersama kekayaannya. Pada akhirnya, desa tempat tinggalnya telah berubah menjadi danau dan dinamakan Situ Bagendit. Pesan moral dari cerita ini adalah janganlah seperti Nyai Bagendit yang pelit dan sombong kepada orang lain. Justru kita harus jadi orang baik dan saling membantu. Seperti itu ya adik-adik. Jadi antar sesama manusia dan makhluk hidup kita harus saling membantu ya adik-adik. Jangan sombong, jangan pelit, kita harus dermawan, suka memberi. Oke adik-adik, selesai sudah 2 cerita hari ini. Dan video ini juga sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support kami di channel kami dengan cara like, subscribe, and share ya semua video kami di channel YouTube Playing Together GS. Thank you for watching and goodbye. We love you all.